Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Galih Rakasiwi. Perkenalkan, nama saya Anakudi Prasasti dengan NIM 1707619038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 1707619039. Nama saya Sahal Afham Adib dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 1707619040. Saya Naila Fariha Kamalia, NIM 1707619043. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang apa itu sistem informasi akuntansi dan juga apa itu sistem informasi sumber daya manusia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyadi, sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengolahan perusahaan. Sedangkan menurut Nugroho Wijianto, sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Jadi, dapat disimpulkan, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selain itu, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Ya, slide selanjutnya ada tujuan sistem informasi akuntansi. Jadi, tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dari kegiatan bisnis perusahaan. Ya, slide selanjutnya itu ada manfaat sistem informasi akuntansi. Jadi di dalam sistem informasi akuntansi itu terdapat berbagai macam manfaat. Yang pertama itu mengumpulkan dan menyimpan semua data kegiatan bisnis perusahaan. Lalu yang kedua, membuat dan mencatat data transaksi. Yang ketiga itu sistem pengendalian keuangan. Dan yang terakhir, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Yang kedua ada sistem informasi sumber daya manusia. Menurut para ahli, yaitu Henry Simamura, sistem informasi sumber daya manusia adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang sumber daya manusia, aktivitas personalia, dan karakteristik di organisasi. Selanjutnya, menurut Raymond Miller, sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang menunjang manajemen untuk mempermudah dalam proses pengambilan keputusan yang meliput aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, melatih, dan mengembangkan serta memelihara atau merawat sumber daya manusia atau anggota perusahaan. Berdasarkan definisi para ahli, dapat kami simpulkan, sistem informasi sumber daya manusia adalah penggabungan antara ilmu manajemen sumber daya manusia dengan teknologi informasi, di mana hal ini menjadi sangat diperlukan dalam perusahaan, khususnya manajer, untuk mengetahui kinerja dari sumber daya manusianya. Secara keseluruhan, sistem informasi sumber daya manusia merupakan suatu program aplikasi komputer yang berisikan program atau sistem tentang manajemen sumber daya manusia untuk membantu kelancaran perusahaan, karena program ini dapat mengelola data secara cepat dan aman. Sistem informasi sumber daya manusia dibuat pada dasarnya memiliki tujuan khusus, yakni untuk mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan manusia, yang mana hal tersebut mencakup urusan antara pegawai, manajer, dan sebagainya. Selain itu juga, sistem informasi ini juga bertanggung jawab dalam tercapainya mutu perusahaan dengan meningkatkan potensi dari kerja perusahaan dengan cara mengurusi masalah kepegawaian seperti persediaan tenaga ahli,
dan mengatur persediaan manajemen agar paling sesuai dengan perencanaan perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia memiliki tugas untuk mengelola segala sumber informasi dan data untuk kebutuhan proses rekrutmen, seleksi pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai, untuk memastikan skill yang dimiliki pegawai tersebut sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, untuk memeriksa kapabilitas atau kemampuan karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, untuk perencanaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk mengurusi segala kebutuhan untuk rekrutmen, seleksi pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai dalam suatu perusahaan. Yang keempat, untuk memperoleh segala informasi mengenai laporan-laporan tentang pegawai, baik itu gaji, kompensasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, untuk riset sumber daya manusia. Demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.